dua tangan saya, kemudian baru saya paham. Kamu bisa memilih mana yang sesuai dengan kalian. Jadi kalian tidak usah takut salah, tidak ada benar. Semuanya sesuaikan dengan hati nurani. Sudah? Loh, ya harus aja. Ini ada 3 pilihan, kamu harus memilih salah satunya. Oke. Di sini nggak usah kelamaan sayang. Jangan banyak ABC, yang sudah dirandani dong. Ya, dengan melihat maka akan ingat. Terus ada juga yang ini. Cara belajar dengan visual itu ini caranya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan belajar bersama dalam mata pelajaran IPS. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, sebenarnya ibu itu mau tanya ke kamu. Apakah kamu ini sudah merasa sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke. Apakah kamu merasa senang hari ini? Terus? Satu. Langsung saya tunjuk ya. Kamu senang hari ini karena apa? Ya. Oh, ya bagus sekali. Karena sudah kenyang, jadi merasa sehat dan senang sekali. Berkumpul dengan teman-teman. Jadi di sini senang sekali karena kalian semua merasa senang, merasa sehat. Terus lagi pertanyaan baru. Nanti Hari kepengen juga tahu bagaimana cara kamu mengucapkan terima kasih. Terima kasih nanti harus beda. Terima kasih sama ibu itu sudah harus dan wajib. Nah sekarang ada lagi rasa terima kasih yang lain yang kamu rasakan pada hari ini. Nanti ya, ini. Oke, semua aja ya. Ayo yang sudah, halo. Ayo ucapkan terima kasih kamu pada siapa nak baca yang makasih saya. Terima kasih untuk diriku sendiri karena masih bertahan sampai saat ini. Bagus sekali ya. Ucapan terima kasih itu tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Jadi ini bisa untuk memotivasi kita supaya kita tetap semangat. Pada pembelajaran kali ini nanti, ibu itu akan mengadakan pembelajaran dengan nanti pembelajaran sosial emosi ini nanti ya PSK dengan teknik body scanning yang dapat meningkatkan kesadaran diri kalian. Kemudian juga nanti ibu menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan model problem brainstorming. Jadi di sini nanti kamu harus mampu menjelaskan proses ekonomi kreatif. Kemudian kamu juga harus tahu kelebihan dan kekurangan yang dibuat dengan rasa percaya diri. Ini nanti kita belajar. Kita tentang materi apa nak? Ekonomi kreatif. Kemarin kita kan sudah membuat 3 kelompok ya nak ya. Nah kemarin itu kelompok apa saja? Visual, audiovisori, dan kinesis. Oke, baik. Ini nanti dalam pembelajarannya nanti ibu akan memberikan kamu ini gambar apa ini? Contoh-contoh dari ekonomi kreatif. Kemudian kamu
mengamatinya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan ini tadi, terus kamu akan berdiskusi tentang apa itu ekonomi kreatif. Setelah itu, kamu juga harus tahu dalam ekonomi kreatif itu yang perlu dikembangkan itu apa saja. Ya, nanti untuk kelompok visual, ibu akan memberikan PowerPoint. Ya, nanti untuk kelompok visual PowerPoint. Jadi kalian bisa melihat PowerPoint-nya tentang ekonomi kreatif. Kemudian untuk kelompok audiovisual, ibu akan memberikan video. Ya, audiovisual ibu akan memberikan video mengenai ekonomi kreatif. Dan untuk kelompok kinestetik nanti, ibu akan meminta kamu, ya, nanti akan ibu jelaskan mengenai beberapa nanti. Jadi yang untuk ekonomi, yang kelompok ekonomi kelompok kinestetik nanti itu nanti ibu akan meminta kalian untuk menyiapkan kamu dan kalian, dan nanti di situ kamu akan membuat bagan tentang subsektor ekonomi kreatif yang bisa kamu nanti kreasi sendiri, gitu ya. Nah, sekarang nanti akan dibagi juga lembar kerja kelompok kalian. Kalian nanti boleh yang di sini, ya, yang untuk visual di sini. Kemudian bisa juga nanti yang lainnya kamu bisa keluar. Kan gini, kalau di dalam panas ya hari ini ya. Jadi kita perlu udara yang segar. Bisa kalian di gazebo, di depan perpustakaan, ataupun di ruang TK. Kalau kamu dalam mencari video dan macam-macamnya di sana bisa. Oke? Nah, sekarang ayo kita mulai mengerjakan tugas masing-masing. Ini ibu bagi tugas kalian dalam LKPD-nya. Oke? Siap? Siap. Jadi kalian sebelum mengerjakan semuanya, kalian harus paham dulu apa itu ekonomi kreatif. Coba kalau ekonomi kreatif apa nak? Ekonomi kreatif adalah konsep pada era saat ini, di mana subsektor ekonomi itu menggunakan ide-ide kreatif dari para pemuda di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Ayo kita jawab kita masing-masing ya yang sudah membuat bagi kemarin, oke? Ya, semangat. Termasuk baru dapat dipamerkan atau dijual kembali, dijual makanan sesuatu ataupun barang-barang yang bisa dimakan. Kalau seni pertunjukan itu termasuk no mboten? Halo, kalau menurut kalian termasuk enggak itu seni pertunjukan? Termasuk Kayaknya. Ya, seni pertunjukan itu termasuk karena ini merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan apa? Usaha pengembangan konten. Misalnya itu seni pertunjukan itu apa sayang? Toprak. Ya, ini dengan kelompok apa sayang tadi? Kelompok visual. Nah, kelompok visual. Berarti nanti membuat apa kalian tugasnya? Membuat PPT. Apa sih PPT itu? Ya, PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya tentang apa sayang? Tentang pengembangan ekonomi kreatif. Oke, bagus, tentang pengembangan ekonomi kreatif. Mana lihat Bu Ari PPT-nya yang sudah dibuat? Ada di HP-nya Mitzi. Oh, ada di HP-nya Mitzi. Mana sayang? Oh iya. Apakah kalian mengalami kesulitan sayang? Alhamdulillah tidak ada. Ya, anak-anak hebat, anak-anak pinter ini ya. Tidak mengalami kesulitan. Nanti siap ya, langsung maju presentasi ya sayang ya. Insya Allah siap. Semangat ah. Semangat, yes, semangat, yes, semangat, semangat, yes. Nah, oke, udah. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, terima kasih anak-anak semua. Bu Ari sangat bangga sekali. Tadi kalian sudah kerja kelompok untuk membuat atau menjawab semua pertanyaan yang ada pada lembar yang diberikan kepada kalian.
Tadi Bu Ari juga sekilas melihat yang membuat video bagus, kemudian juga yang membuat PowerPoint juga bagus, yang kinetastik tadi juga bagus ya gambarnya, kemudian penjelasannya juga sudah bagus sekali. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk memperbaiki scanning dulu. Nah, di sini ini diharapkan nanti dengan melakukan KSE ini, nanti kalian akan merasa lebih fresh dalam menyajikan presentasi, juga nanti akan lebih bagus dan lebih bersemangat lagi. Oke, sekarang kalian dengarkan aba-aba atau apa yang diucapkan Bu Ari. Siap? Ya. Siap. Kalian anak hebat, pasti semua tugas siap. Nah, anak-anak, maaf ya, ini Bu Ari lepas saja. Anak-anak, duduklah dalam posisi yang rileks. Oke, yang rileks, dienakan. Rileks dan nyaman. Oke, kalau kalian sudah duduk rileks dan nyaman, sekarang pejamkan mata kalian. Bila merasa nyaman atau cukup rileks, kedua kelopak mata itu kalian pejamkan. Sadari tubuh yang sedang duduk di kursi. Rasakan berat tubuh yang menyangga pada kursi. Amati udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Tarik napas melalui hidung. Tahan sejenak. Hembuskan nafas perlahan melalui mulut kalian. Arahkan perhatian pada bagian atas kepala. Rasakan keheningan atau pikiran yang berlari ke sana kemari saat kalian bernafas. Rilekskan bagian kepala sambil terus bernafas. Alihkan perhatian pada sisi samping kepala. Apa yang kalian dengar? Fokuskan sejenak pada bunyi yang terdengar, dari yang paling dekat hingga yang paling jauh. Bawalah perhatian pada leher dan tenggorokan. Lembutkan bagian rahang. Biarkan wajah dan otot wajah menjadi lembut. Tersenyumlah dengan lembut. Sadari punggung yang bertumpu pada kursi. Perhatikan area perut. Apakah perut terasa tegang atau kencang? Lembutkan pada saat tarik nafas. Perhatikan kedua telapak tangan. Apakah terasa tegang atau kaku? Cobalah lembutkan kedua telapak tangan. Perhatian lengan kalian. Rasakan sensasi pada otot. Lembutkan bahu kalian. Selanjutnya, sadari dan perhatikan seluruh tubuhmu, dari kepala hingga kaki yang bertumpu pada lantai. Tarik dan buang nafas perlahan dan dalam. Nah, silahkan membuka mata dan hadir kembali di tempat kamu berada. Nah, sekarang terasa lebih rileks bukan? Nah, kalau sudah, sekarang persiapan yang maju untuk pertama adalah kelompok visual. Ya, ayo kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karakteristik ekonomi kreatif. Beberapa hal yang menjadi karakteristik dari ekonomi kreatif adalah lain sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi bagus sekali presentasi kalian. Bu Ani terima kasih karena kalian mau mengikuti pelajaran IPS dengan penuh antusias dan penuh kegembiraan. Tadi kamu gembira atau tidak? Gembira. Pasti yang paling gembira adalah karena kalian tadi belajar di luar, ya? Ya. Nah, sekarang dari tadi yang sudah disampaikan Bu Ari, itu ada beberapa yang bisa memotivasi kamu untuk mempelajari pelajaran ini apa enggak? Tentang ekonomi kreatif. Yang ada di dalam pikiran kamu, kalau kamu mengenai ekonomi kreatif, berarti kamu besoknya ingin menjadi apa? Ingin menjadi pengusaha. Tepuk tangan untuk kalian. Sudah, berarti di sini kalian juga punya manfaat dalam mempelajari ekonomi kreatif. Nah, untuk minggu depan kita pelajarannya dilanjut tentang komparatif dan mutlak, ya. Sehingga kalian keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Jadi nanti kamu di rumah belajar dulu. Besok kita dengan permainan yang lebih seru lagi. Siap? Siap. Baik. Untuk tadi setelah kamu mengikuti KSE Budi Scanning tadi, kamu merasa lebih rileks apa malah kesel kabeh? Rileks, bagus sekali. Nah, itu adalah untuk mengatur emosi yang ada dalam diri kita, untuk menyadari tentang kesadaran diri. Oke anak-anak, jadi banyak manfaat sekali ya pada siang hari ini. Nah, kalau sudah, sekarang mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa silakan. Nova, pimpin doa. Siap, mulai. Tanggapan saya untuk pembelajaran IPS kali ini adalah saya sangat senang pembelajaran IPS kali ini karena setiap sebelum pembelajaran IPS, Bu Eri menyuruh kita untuk berterima kasih kepada orang yang kita sayangi. Hal itu membuat saya sangat tersentuh dan senang. Dan dalam pembelajaran juga, Bu Eri memberikan banyak pilihan metode yang digunakan. Bisa dengan video, dengan gambar, dan alat peraga lainnya. Dan Bu Eri juga membebaskan kita untuk memilih siapapun teman diskusi yang kita inginkan. Dan membebaskan kita untuk diskusi di luar ruangan. Dalam pembelajaran IPS ini, saya merasa lebih semangat, gembira, dan tentunya saya merasa nyaman. Karena dalam pembelajaran IPS ini, Bu Ari memberikan metode pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional ini, saya jadi merasa lebih nyaman, merasa lebih lega, dan tentunya saya antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran IPS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Aryani, guru mata pelajaran IPS dari SMP Negeri 1 Tambak Raya. Tanggapan saya setelah melaksanakan pembelajaran, saya merasa senang sekali karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya bisa belajar bersama dengan murid, dan pembelajaran berdiferensiasi ini saya ikuti pembelajaran sosial emosional.
Pada awal kegiatannya, anak saya minta untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada siapa saja yang berjasa pada diri anak tersebut. Hal ini saya lakukan adalah untuk memancing rasa empati mereka kepada orang-orang yang sudah berjasa kepada mereka atau orang-orang yang mereka sayangi. Jadi di sini anak saya pancing untuk memiliki rasa empati sehingga mereka bisa mengucapkan rasa terima kasihnya itu kepada siapa. Kemudian saya juga sudah mengelompokkan siswa pada awalnya itu saya sudah mengelompokkan murid dalam minat belajar dan gaya belajar mereka, yaitu secara visual, auditori, dan kinestetik. Jadi saya dapat memperhatikan minat belajar mereka. Kemudian pada saat pembelajaran, anak saya juga murid juga saya bebaskan untuk memilih kelompok mereka sendiri. Memilih kelompok mereka, kemudian juga dalam berdiskusi saya membebaskan si murid untuk boleh di dalam kelas maupun di luar kelas. Di luar kelas itu ada banyak sekali ya, ada di gazebo, kemudian di taman, juga ada yang di kelas, kemudian juga ada yang di ruang TIK. Jadi di sini mereka bebas untuk berekspresi dan berkreasi. Saya sebagai guru di sini juga memberi pantauan atau coaching kepada kelompok yang pasif agar mereka bisa memahami materi dengan mudah. Kemudian saya juga memberikan semangat untuk mereka, dan saya juga memberikan body scanning ya. Pada saat murid saya setelah melakukan diskusi kemudian masuk kelas, kemudian anak saya beri body scanning. Di sini saya lakukan itu agar mereka itu bisa lebih fresh lagi setelah body scanning. Kemudian juga mereka bersemangat nantinya dalam melakukan presentasi. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini itu anak dapat memilih bagaimana dia membuat presentasinya itu, bisa berupa video, bisa berupa nanti PPT atau PowerPoint, kemudian juga ada yang membuat tulisan yang berupa bagan atau keterangan-keterangan di kertas manila yang dihiasi dengan kreasi dan kreativitas murid-murid sendiri. Di sini pembelajaran berdiferensiasi ini saya sisipi dengan pembelajaran sosial emosional akan membuat anak senang karena mereka sudah saya petakan terlebih dahulu sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Mereka juga merasa merdeka karena diperbolehkan untuk memilih teman kelompoknya sendiri. Kemudian juga mereka merasa bebas juga dalam melaksanakan diskusinya, karena saya juga membebaskan mereka untuk boleh di luar kelas. Nah, di sini jadi membuat anak itu merasa senang, merasa merdeka sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi di sini banyak manfaat yang kita ambil apabila kita melakukan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi yang kita sisipi dengan pembelajaran sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.